Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari yang penuh dengan keberkahan ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita pembahasan tentang kitab Tazkiyatun Nufus atau penyucian jiwa. Kita masuk pembahasan tentang agar amalan tidak sia-sia. Tentu dalam perkara dunia pun kita tidak mau ya. Kita kerja capek-capek dari pagi sampai sore tapi tidak dibayar. Nggak ada yang mau pastinya. Nah, kita karena kerja bukan gotong royong. Apalagi dalam perihal ibadah. Pasti ada goalsnya. Tujuannya kita beribadah itu apa? Jangan sampai kita capek-capek melakukan ibadah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu tujuan ya, dalam beramal, kita melakukan amal sholih itu adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana kalau kita menabung pahala ya, yang kita anggap itu tabungan pahala kita, ternyata itu kosong, tidak tertulis amalan apapun, tentu kita akan kecewa. Dan bagaimana mungkin kita mengetahui amalan kita ini diterima atau enggak kalau kita tidak tahu caranya, tidak tahu cara agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi barometer kesuksesan ya, dalam beramal yaitu hanya ingin mendapatkan pujian. Waliyazubillah. Semua amal solih yang kita lakukan ya, tujuannya hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia. Nah, ini termasuk amalan yang kita kerja tapi nggak dibayar, cuma dapat tepuk tangan orang aja. Oh, si fulan rajin berangkat kerja. Oh, si fulan banyak usahanya tapi bangkrut. Berarti nggak punya apa-apa ya. Ini yang berat ya. Ikhlas itu berat. Karena ketika kita beramal ya, ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Ketika kita beramal, amal sholih. Apa itu amal sholih? Masih ingat? Amalan yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat. Ini yang disebut dengan amal sholih. Karena ingat ikhwah, ketika kita beramal, patokannya itu bukan yang penting baik, yang penting bagus. Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut syariat.
agama ini bukan Perancisan, tahu Perancisan nggak? Prasmanan. Kalau kita suka ambil, nggak suka tinggal. Semuanya ada aturan, ada cara mainnya. Itulah konsekuensi dari kalimat La ilaha illallah. Kita harus tunduk dan patuh dengan aturan yang sudah Allah buat. Ya nggak bisa kita beribadah semau kita, sesuka hati kita. Contohnya apa? Kita sholat asar. Sholat asar 5 rakaat. Menurut kita bagus. Kenapa ditolak? Kan ini sholat. Dalam Al-Quran tuh nggak ada tuntunannya. Nggak ada perintah sholat asar 4 rakaat, nggak ada. Terus kalau saya mau sholat 4 rakaat, emangnya kenapa? Kamu mau marah sama saya? Ini kan amalan yang bagus nih. Sholat loh. Sholat itu amalan yang pertama kali dihisab, betul? Ya semua kaum muslimin sepakat. Tapi kenapa kamu marah sama saya ketika saya sholat asar 5 rakaat? Karena apa? Tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya udah mas, kalau gitu kamu nanti berangkat ke Mekah naik unta aja lah. Naik unta aja lah, nggak usah naik pesawat. Loh, kenapa pak? Ya kan nggak diajarkan sama Nabi. Kamu pergi umroh naik pesawat. Kamu makan nggak usah pakai piring mas. Karena zaman Nabi nggak ada orang makan pakai piring. Apalagi piring yang bermerek-merek nggak ada. Kamu berangkat kerja jalan kaki aja, nggak usah naik mobil. Yang dimaksud di sini itu perkara agama. Adapun pesawat, motor, mobil, piring, sendok itu hanya perantaranya saja. Urusan apa? Dunia. Kita mau berangkat umroh naik roket, naik pesawat, naik kapal, naik helikopter, terserah. Yang penting apa? Umroh dan haji. Nah, ketika kita beribadah itu ada aturannya, harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau masalah dunia, kita tanya ada nggak larangannya, bukan ada nggak contohnya. Ini konsepnya. Ini kalau nggak salah sudah kita pernah pelajari di sini. Kalau masalah agama, kita tanya ada contohnya apa enggak. Itu masalah agama. Kalau masalah dunia, cukup kita tanya ada larangannya apa enggak. Kita makan hewan yang bertaring misalnya, hewan buas. Ini masalah agama apa masalah dunia? Dunia, masalah perut. Tanya, ada nggak larangannya makan hewan bertaring ini? Oh ada. Ya. Ada hadis dari Muhammad SAW, tidak boleh makan hewan yang bertaring. Berarti tidak usah kita makan. Kalau kita ublek-ublek kitab hadis Al-Qur'an, ya, nggak ada larangannya makan tempe, makan anggur, makan apel, makan apalagi lontong, nggak ada. Ya. Itu masalah dunia. Kalau masalah agama, kita tanya ada tuntunannya atau tidak. Sesimpel itu sebenarnya, ikhwah. Kita beragama itu semudah itu ternyata. Cukup kita mengikuti Nabi Muhammad SAW sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Semudah itu kita beragama. Jangan kita bikin ajaran-ajaran baru, cara-cara beribadah yang baru. Terus gimana Pak Ustadz caranya kita mengetahui amalan itu dicontohkan atau tidak oleh Nabi kita? Caranya kita belajar, kita mempelajari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima Pak, sini sih Pak. Nanti ada orang lewat. Karena ketika kita beramal, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Ketika kita beramal itu tidak pernah lepas dari yang namanya dua hal.
Yang pertama yaitu harus ikhlas, dan yang kedua harus ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syaratnya ini cukup dua ya. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ikhlas dalam niat kita beramal itu merupakan ruh. Ikhlas itu merupakan ruh dari amalan. Dalilnya apa? Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan balasan sesuai dengan yang dia niatkan. Tapi ini bukan dalil untuk membenarkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Nanti di lanjutannya ya. Karena ada orang yang berdalil, yang penting kan niatnya baik. Nah ini kurang tepat ya. Sholat maghrib 5 rakaat, yang penting kan niatnya baik. Orang sholat kok dilarang. Saya mau sholat, mau zikir dari pagi sampai malam, nggak kerja, istrinya yang suruh kerja, anak istrinya suruh kerja, dia zikir aja. Yang penting kan niatnya baik. Ini kurang tepat. Kemudian yang kedua yaitu harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ittiba. Setiap amalan, ya amalan sholih yang berkaitan dengan agama itu harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengikuti sunnah itu merupakan jiwa bagi amalan yang kita lakukan. Ini ingat ya, perkara apa? Agama. Jangan dibalik. Jangan dibalik dengan perkara dunia. Kalau dunia, antum lebih tahu urusan antum. Antum mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi apa lagi? Pemadam kebakaran, mau jadi pengusaha, mau jadi jualan bubur, mau jualan ayam geprek, silahkan. Selagi tidak menyelisihi syariat, monggo silahkan. Itu aja kuncinya. Berdagang, justru dianjurkan berdagang, silahkan. Mau jual makanan, jualan properti, jualan apa lagi? Spare part mobil, spare part motor, silahkan. Tidak ada larangan. Kecuali dia menyelisihi syariat. Misal berkaitan dengan jual beli riba, ini jelas menyelisihi syariat. Dia jual hasil curian, ini nggak boleh. Mas kan berdagang kan dianjurkan, sunnah Nabi berdagang. Tapi antum berdagangnya itu hasil curian, mas. Nampung hasil curian orang, ini nggak boleh. Jelas ini menyelisihi syariat. Kenapa kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kalau kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni,
maka ikutilah aku. Aku siapa di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, wahai Rasul, kul." Katakanlah. Katakanlah kepada siapa? Kepada umatmu. In kuntum tuhibbunallah, salam. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka kalau kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mengasihi wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Ketika kita mengikuti sunnah Nabi, Allah akan mencintai kita dan Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Gampang nggak kira-kira? Gampang, tapi aplikasinya berat. Pengaplikasiannya berat. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu zat maha pengasih lagi zat maha pengampun lagi maha penyayang. Kita hanya disuruh mengikuti Nabi. Semua sunnah ya, kalau kita bisa, kita ikutin. Apa itu sunnah? Semua hal yang diucapkan oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi, dan mendapatkan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Ini yang disebut dengan sunnah. Nabi bersabda, Nabi pernah melakukan, sahabat pernah melakukan. Jangan kita yang bikin perkara-perkara baru. Memang ada sahabat yang melakukan, berarti sahabat sudah melakukan amalan-amalan baru dong. Enggak, itu sahabat melakukan amalan baru, tapi di sampingnya ada siapa? Nabi Muhammad SAW, dan Nabi tidak mengingkari. Ini Nabi tidak mengingkari. Beda kalau Nabi mengingkari. Contohnya ada tiga kalau nggak salah ada 3 orang ya. Ada 3 orang yang dia nggak mau menikah, yang dia nggak mau makan, dia mau puasa terus. Yang ketiga kalau nggak salah apa tuh? Sholat terus, mau beribadah terus. Tapi Nabi melarang 3 ini. Karena di sampingnya ada siapa? Nabi Muhammad SAW. Padahal apa? Nabi juga menikah, Nabi juga bekerja, Nabi juga beribadah. Sahabat yang melakukan amalan baru, contohnya siapa? Sahabat yang mulia Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu an. Beliau melakukan sholat setelah wudu. Dan Nabi Muhammad SAW tidak mengingkari perbuatan ini. Boleh nggak kita mengamalkan? Ya boleh. Kita besok wudu, ya mungkin kita batal ya wudu, sholat 2 rakaat. Niatnya gimana Ustaz? Ya niatnya kita sendiri yang tahu. Sholat sunnah itu cukup kita sama Allah yang tahu niatnya. Kita berjalan ke tempat wudu itu Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Jadi dua perkara ini ya. Dua perkara ini tidak boleh terpisahkan ketika kita beramal, agar amalan kita tidak sia-sia. Kalau salah satunya ini hilang ya, maka amalan yang kita lakukan tidak bisa disebut dengan amal solih. Ingat, amalan yang kita lakukan tidak bisa disebut dengan amal solih, dan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang dia mengikuti Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak ikhlas. Kira-kira diterima nggak? Dia ngikutin sunnah nih, tapi nggak ikhlas. Mungkin dia melakukannya karena terpaksa. Contohnya gimana? Orang ini melakukan sholat
sesuai dengan rukun-rukun sholat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika di pertengahan sholat dia melihat orang yang memperhatikan dia, sehingga hatinya ini timbul rasa ingin memperbagus gerakan sholatnya. Atau ketika dia dari awal itu niatnya pengen baca surat Al-Kafirun, ketika ada orang yang melihat dia jadi merubah membaca surat Al-Jin misalnya. Jadi kalau dia melakukan sholat sunnah, kelihatan apa? Hama. Atau dia jadi imam. Dia jadi imam sholat Isya misalnya. Tadinya mau baca surat Al-Bayyinah, agak panjang dikit. Tapi di belakang ada calon mertuanya. Akhirnya dia baca surat An-Nazi'at. Dari awal sampai akhir. Wah, lumayan ini. Ini dia melakukannya itu bukan karena ikhlas. Dia melakukan itu karena sebab dilihat oleh orang lain. Dan ini bahaya ya. Ini perlu dipertanyakan keikhlasannya. Terus gimana pahalanya? Dia sholat 2 rakaat atau 4 rakaat. 2 rakaat dia ikhlas. Rukun-rukun sholat dia kerjakan. Tapi 2 rakaat setelahnya dia timbul rasa riya. Rasa suka dilihat sama orang. Maka 2 rakaat yang ikhlas tadi insya Allah diterima pahalanya. Tapi 2 rakaat setelahnya tertolak, sia-sia. Itulah bukti kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kalau ketika seseorang melakukan syirkun akbar. Nanti insya Allah kita bahas. Semua amalan dari dia balik sampai detik dia melakukan sampai detik dia melakukan perbuatan syirik besar, maka amalannya semuanya terhapuskan. Ini ngeri ya. Ketika seseorang melakukan syirik besar. Ada orang lagi ya yang dia ikhlas tapi tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Bismillah. Dia ikhlas tapi tidak ittiba. Contoh, orang yang mencari berkah di tempat-tempat keramat. Ikhlas enggak dia? Ikhlas. Afwan. Dia melakukan itu ikhlas, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tuh nyembah Allah, Mas. Nggak bisa kamu mengatakan saya syirik. Saya itu menyembah Allah. Loh, tapi kenapa masih di tempat keramat? Ya ini sebagai perantara. Oh, ini juga tidak boleh. Dia mencari berkah di tempat keramat, padahal dia ikhlas. Apakah Nabi Muhammad SAW mengajarkan hal demikian? Jawabannya tidak. Nabi tidak pernah mengajarkan seperti ini. Ada beberapa hal yang bisa mewujudkan keikhlasan dalam beramal agar amalan kita tidak sia-sia. Yang pertama, kita dianjurkan untuk berdoa. Berdoa agar setiap amalan yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita manusia,
Kita manusia normal yang tidak lepas dari rasa ria, rasa pamer dan suka dipuji. Itu tabiat manusia. Tapi kita berdoa minta sama Allah agar amalan kita diterima. Pernah nggak kita berdoa demikian? Ya Allah, terimalah amalan-amalanku ya Allah. Terimalah umrohku, hajiku ya Allah. Kita udah, ini terutama ibadah-ibadah yang apa? Yang mengeluarkan duit ya. Apa? Ibadah yang mengeluarkan duit. Haji, umroh, apalagi kurban ya. Ini amalan yang mengeluarkan biaya. Jangan sampai kita mengeluarkan duit banyak ya, amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikut haji yang apa? Yang setahun berangkat itu furoda ya. Setahun langsung berangkat. Berapa biayanya? 300-an juta ya. 300 juta. Kalau antum punya duit, wajib antum berangkat. Nggak bisa, Ustaz, ini mau bayar tanah dulu. Ya, nggak bisa seperti itu ya. Karena harta yang kita miliki ini dari Allah Subhanahu wa taala dan akan diminta pertanggungjawaban. Kita nggak berdosa, kita mati nggak punya tanah. Tapi kita berdosa kalau kita mati punya duit nggak berangkat haji. Punya usaha laba bersihnya satu hari 1 M misalnya. Tapi nggak berangkat haji. Kenapa Mas belum haji? Belum ada panggilan hati, Ustaz. Aduh. Gimana panggilan hati caranya itu? Belum dapat hidayah, Ustaz. Aduh. Hidayah itu dicari, Mas, bukan ditunggu. Kalau ditunggu namanya apa? Hadiah. Kalau hidayah itu dicari. Jadi kita harus berdoa. Jangan sampai kita sudah melakukan ibadah, mengeluarkan biaya, tapi ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini merupakan sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Beliau sudah dijanjikan masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sahabat yang mulia ini, dia masih berdoa agar ikhlas dalam beramal. Siapa Umar? Orang yang sudah dijamin masuk surga. Beliau masih berdoa agar amalannya diterima. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ya Allah, jadikanlah amalku solih semuanya, dan jadikanlah dia ikhlas karenamu ya Allah. Dan janganlah engkau jadikan untuk seseorang dari amalan itu sedikit pun. Jadi dia nggak pengen amalannya itu karena orang lain. Ini orang yang sudah dijamin masuk surga. Itu cara yang pertama, agar kita ikhlas dalam beramal. Kemudian kita dianjurkan menyembunyikan amal kita. Wah, ini sering kita bahas ya. Kita sembunyikan amal solih kita seperti kita menyembunyikan dosa-dosa kita. Antum suka nggak kalau dosa antum orang lain tahu? Tak suka yo. Manusia melakukan dosa itu seperti kebutuhan dia makan dan minum. Pasti setiap hari itu melakukan dosa. Makanya kita dianjurkan untuk bertobat. Setiap hari harus bertobat. Setiap waktu. Karena kita semua ini pendosa yang hebat, ikhwah. Kita ini semua pendosa yang hebat. Cuman Allah yang menutupin aib-aib kita. Nggak sadar kan itu? Gimana kalau Allah tampakkan aib-aib kita? Keluar ruangan ini, orang-orang tahu aib-aib kita. Malu nggak kita? Malu. Tapi bukti rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tutupin aib kita. Ini luar biasa ikhwan. Kita melakukan amal sholih, jangan sampai ada yang tahu. Dan jangan, kalau orang nggak tanya, jangan dikasih tahu.
Kalau orang tanya, jawab. Hari Kamis misalnya. Kita ya alhamdulillah lagi puasa nih misalnya. Puasa Mas? Ya alhamdulillah puasa. Udah cukup. Jangan ditambah-tambahin. Ngopi Mas? Oh, ini aku lagi puasa ya. Biasanya emang cak itu aku nih. Setiap hari Senin sama Kamis tuh puasa terus. Itulah bangun jam 3, kadang tahajud dulu. Wah, panjang ceritanya. Ini ngapain? Dia cuma nawarin kopi, mau apa enggak? Kok jadi kemana-mana? Ngopi Mas? Oh iya boleh. Oh enggak, saya lagi puasa. Udah cukup. Wah iya Mas, saya lagi puasa. Kebiasaan Mas, udah berapa tahun ini lah semenjak hijrah ini aku. Senin Kamis ini puasa terus. Wah. Ada makna terselubung di hatinya. Nah ini yang perlu kita hindari. Apalagi puasa. Amalan yang kita dan Allah yang tahu. Coba kalau misalnya sekarang, Anda tahu nggak antum lagi puasa? Nggak tahu. Entah itu puasa Daud, entah itu puasa apa nazar, itu nggak tahu ya. Ini amalan yang khusus kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berusaha menyembunyikan amalan-amalan solih kita di hadapan manusia. Dan kita sering kita ingatkan ya, terutama untuk nasihat diri saya pribadi. Kalau bisa kita punya satu amalan yang hanya kita dan Allah yang tahu. Entah itu sholat malam, entah itu sedekah, antum gajinya misalnya 8 juta, 1 juta antum sisihkan untuk pembangunan masjid misalnya, atau untuk makan para penghafal Al-Quran. Ini amal solih yang antum berusaha, antum dan Allah sendiri yang tahu. Ini kalau bisa. Karena hal demikian lebih membuat hati kita ikhlas ketika beramal. Kemudian di antara cara agar kita ikhlas dalam beramal, kita memperhatikan amalan orang-orang yang lebih baik. Kalau masalah agama, ikhwah, kita melihat orang-orang yang bandingkan diri kita dengan orang-orang solih. Jangan kebalik, masalah dunia kita lihat orang yang nikmatnya lebih banyak daripada kita. Sakit hati kita. Lihat tetangga punya mobil baru, kita yang aduh, tetangga saya mobil baru nih. Saya harus punya mobil juga nih kayaknya. Wah ini penyakit hati ya. Kalau mau kita bandingkan diri kita sama orang-orang solih. Wih, orang itu bisa sholat tahajud. Saya lihat kemarin pas ronda, lampu kamarnya hidup. Dia lagi sholat. Bisa ya dia sholat tahajud. Sedangkan dia ini berangkat pagi pulang sore. Malamnya kajian. Kok masih bisa sholat tahajud? Saya ini pengusaha, waktunya lebih banyak. Harusnya saya lebih banyak sholat daripada dia. Nah ini kalau mau kita bandingkan hidup kita dengan mereka. Bukan kita bandingkan nikmat yang kita miliki dengan orang yang nikmatnya lebih banyak. Sakit hati dia. Wal iyazubillah, sampai derajat hasad. Apa itu hasad? Engkau tidak suka melihat saudaramu diberikan nikmat oleh Allah. Bukan sampai situ aja. Dan kau berharap nikmat itu ada padamu. Seolah-olah dia mengatakan Allah ini salah alamat ngasih nikmat. Saya satu kantor sama dia, satu ruangan, satu pekerjaan. Kenapa dia punya rumah, saya belum punya rumah? Harusnya kan saya yang punya rumah. Saya berangkatnya lebih pagi kerja. Saya lebih loyal dalam kantor. Kenapa dia udah punya rumah, saya belum? Nah, ini penyakit hati. Jangan pernah bandingkan hidup kita dengan orang yang nikmatnya lebih banyak.
Ini kunci kenikmatan nih, wah. Ya terkadang hidup yang kita keluhkan ini ya impian sebagian orang. Kita udah kerja nih di rumah sakit Air Bunda ya. Di rumah sakit Air Bunda. Ngeluh kita, gak lemak yang Bekawi di sini. Ditekan terus sama atasan gini. Antum lihat nggak di luar sana? Orang itu banyak yang sibuk nyari kerja. Capek Ustaz di sini, Ustaz. Berangkat pagi, balik jam 3. Balik jam 3 masih ngeluh. Ini gimana ini? Ustaz, capeknya Ustaz di sini, Ustaz. Padahal di luar sana orang berbondong-bondong capek. Buat apa? Nyari kerja. Sekali-kali antum keluar ke sana. Lihat mereka yang sibuk nyari kerja itu. Lebih capek cari kerja, lebih capek, lebih nikmat capek kerja daripada capek nganggur. Nggak enak, ikhwah. Kuncinya apa? Bersyukur. Udah itu aja. Kalau kita mau membandingkan hidup kita, ya, bandingkan dengan orang yang lebih solih. Kita harus iri lihat orang yang hafal Quran. Ini iri yang diperbolehkan. Dia sudah umur 35 tahun, 40 tahun, kok bisa ngapal Al-Quran? Juz 30 sama juz 29, kok bisa dia? Kok sempet dia belajar tahsin, memperbaiki bacaan Al-Qur'annya? Kenapa saya tidak bisa? Harusnya saya bisa kayak gitu. Ini kalau mau membandingkan. Jangan lihat orang punya mobil baru, waduh, kita yang mulai nggak enak. Lihat orang pasang AC, kita yang kedinginan, kita yang kepanasan, yang kedinginan. Orang lain pasang AC, kita kepanasan. Nah ini gimana ini? Ini penyakit hati. Kita harus lebih banyak membaca kisah-kisah para ulama, ya, para sahabat. Kalau bisa, ikhwah, ya, sisihkan sebagian pendapatan kita untuk beli buku sirah nabawiyah, ya. Kitab Tauhid, sirah nabawiyah, sifat sholat Nabi. Ya. Kalau bisa beli itu harganya nggak sampai 100.000, ikhwah. Yang tebal itu kalau nggak salah 180.000 sirah nabawiyah, ya, harganya ya. Saya nggak tahu, nggak jualan buku soalnya. Silahkan cek sendiri. Ini kalau bisa ada di rumah-rumah kita. Kalaupun kita nggak sempat baca, anak istri kita bisa baca. Atau orang yang bertamu ke rumah kita bisa baca. Mau dipinjam orang, monggo silahkan. Perbanyak membaca kisah para sahabat, tabi'in, ya, orang-orang soleh terdahulu, perjuangan mereka mencari hadis. Ya. Ini kita baca, ya, ikhwah. Kemudian, ya, agar hati kita lebih ikhlas dalam beramal, ya, kita memandang remeh apa yang sudah kita amalkan. Karena terkadang manusia, ya, itu terjebak dengan godaan syaitan. Yaitu dengan cara dia melakukan amalan yang sedikit dan dia merasa kagum. Dia bangga dengan amalan tersebut. Ini perangkap syaitan. Apalagi teman-teman yang bergerak di bidang dakwah. Ini jangan pernah merasa agama yang butuh sama kita. Kita yang butuh dengan dakwah ini, bukan dakwah yang butuh dengan kita. Kalaupun saya nggak ada di sini, walaupun antum nggak menyebarkan flyer kajian, walaupun antum nggak ngedit flyer kajian, nggak berada di belakang layar ketika kajiannya, pasti Allah gantikan kita. Allah datangkan orang-orang yang lebih hebat daripada kita. Jadi jangan pernah merasa agama yang butuh sama kita. Oh ya, mendekati aku udah jalan dakwah ini. Ente siapa? Kita yang butuh dengan agama ini, wah, bukan agama yang butuh dengan kita. Wah, ini akibatnya bisa fatal nih, wah, kalau kita merasa seperti itu. Karena bisa hangus amalan kita.
Ini yang perlu diperbaiki. Kalau bisa kita nggak usah tampil lah. Ya, tapi mau nggak mau, suka nggak suka, kita semua punya peran. Antum itu punya saham masing-masing dalam agama ini, paham nggak? Kita itu punya saham dalam agama ini, silahkan kita ambil saham kita. Ada yang berdakwah di belakang meja, ada yang di depan laptop, ada yang menyiapkan perlengkapan ustadznya, ada yang nyebarkan flyer kajian. Ini dakwah juga. Nggak harus semuanya jadi ustadz. Kalau semua jadi ustadz, terus yang didakwahi siapa? Apalagi maksa-maksa anak kita suruh jadi ustadz. Nah, nanti kamu harus jadi ustadz ya. Tuh, kayak Ustadz Fulan. Ustadz Fulan tuh enak tuh. Dia naik Pajero, dia naik mobil, dia naik Alphard, dia naik ini. Dilayani sama orang. Subhanallah. Didik anak kita dengan motivasi dunia. Waliyahzubillah. Ini gimana ini? Rusak dakwah dengan model seperti ini. Nah, nanti kamu kuliah di sini, kamu nanti mondok di sini, kamu nanti jadi ustadz besar, kamu akan seperti ini. Lihat tuh, Ustadz Fulan di TV itu enak dia. Yang dilihat hanya enaknya aja. Nggak tahu dia ada ustadz yang di pelosok Maluku, di pelosok Sulawesi, di Kalimantan, di pedalaman Sumatera. Nggak tahu dia. Jadi anak kita dari kecil didoktrin suruh ngejar dunia. Nah, ini salah ya, kawan. Ini model seperti ini salah, kurang tepat. Anak kita mau jadi dokter, mau jadi perawat, kita suruh jadi ustadz semua. Terus yang didakwai siapa? Biarkan mereka berkembang dengan cita-citanya. Kita hanya mengarahkan. Ya, kalau anak kita perempuan, dia mau jadi atlet bola, ya nggak boleh, jangan nih, wah. Bi, kayaknya passion aku ini di sepak bola, Bi, tapi dia perempuan. Ya janganlah. Tapi kalau dia bekerja, dia punya cita-cita yang tidak menjadi syariat, menjadi dokter, saya mau nolong orang ini, saya mau berdakwah sambil mengobati orang, wah ini luar biasa ya, wah. Yang model seperti ini, ya kita arahkan ya. Tapi sekali lagi, jangan sampai kita menganggap agama ini yang butuh dengan kita. Kita melakukan amalan, udah kita anggap selesai. Kita lupakan amal soleh yang sudah kita lakukan. Kita berinfak 1 juta untuk membangun masjid, udah anggap kita tidak melakukan. Ini kalau bisa. Karena hal seperti ini lebih membuat hati kita merasa ikhlas. Kemudian agar amalan kita ini, atau kita merasa lebih ikhlas ketika beramal, kita khawatir kalau amalan yang kita lakukan ini tidak diterima. Jangan cepat pede dengan amalan yang sudah kita lakukan. Mungkin dulu kita pelaku maksiat, terus Allah kasih dia hidayah, bertaubat, atau bahasa kerennya sekarang apa? Hijrah. Wah, hijrah saya, Ustaz. Dan nggak gabung lagi sama mereka. Wah, dulu Ustaz, saya ini seperti ini. Padahal Ustaznya tidak nanya. Oh, saya sudah bertaubat, Ustaz. Tapi diceritakan semua masa lalunya sama orang. Wah, ini gimana ini? Ini kurang tepat seperti ini. Harusnya kita khawatir kalau taubat kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau bukan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa jadinya kita sekarang? Kita seperti ini bukan karena kita hebat, ikhwah. Allah yang mengarahkan kita. Allah yang kasih hidayah kita. Ini faedahnya, jangan kita meremehkan teman-teman kita yang masih melakukan maksiat. Cukup kita doakan mereka, Allahu yahdik, semoga Allah memberimu petunjuk. Sudah selesai. Jangan diketawain, jangan dihina. Ah, kau ini perokok ini. Zolim sama orang, kau dibentilah merokok. Sambil niatnya bagus nasihat, tapi ada sedikit celaan di situ. Bayangkan kalau Allah tidak kasih kita hidayah.
Kita sama seperti mereka. Cukup kita doakan aja. Atau bisa jadi ketika dia kenal sunnah, dia diberikan Allah hidayah, dia lebih baik daripada kita. Ini penting ya. Jadi kalau kita ingin menimbulkan rasa ikhlas di hati ketika beramal, ya kita harus khawatir kalau amal solih yang kita lakukan ini tidak diterima. Kemudian tidak terpengaruh dengan omongan atau ucapan-ucapan orang. Tidak terpengaruh dengan pujian. Wah, dipuji dikit langsung bangga. Wah, luar biasa nih antunnya. Sholat tahajud 8 rakaat, lamonian dari jam 3 sampai azan subuh. Mulai dia, biasanya sampai dari jam 1 aku. Sampai subuh. Ini gimana seperti ini ya? Baru dipuji sedikit langsung terbang. Harusnya kita takut ketika dipuji. Jadi harus kita acuh terhadap pujian manusia. Karena itu bisa merusak keikhlasan di hati. Karena ya kita manusia biasa. Kita manusia biasa yang hatinya ini berbolak-balik. Kemudian kita harus ingat ya, bahwasanya surga dan neraka itu bukan milik manusia. Surga dan neraka itu bukan milik manusia. Manusia tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Atau manusia juga tidak bisa memberikan bencana sedikit pun. Begitu juga manusia adalah bukan pemilik surga dan neraka. Manusia tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Manusia juga tidak bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Nggak bisa juga mengeluarkan, kecuali perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus untuk apa kita merasa bangga? Dipuji dengan atasan, dipuji dengan mertua. Menantu aku nih rajinian dia. Sholat subuh sama berangkat ke masjid, balik jam 9. Rajinian, tidak begawi lagi. Seneng mertuanya lihat punya menantu yang solih misalnya. Terus ada rasa bangga di hati dia. Rusak amalannya ikhwah. Manusia itu tidak bisa masukkan kita ke dalam neraka dan tidak bisa masukkan kita ke dalam surga. Karena surga dan neraka itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ngapain kita mengharap pujian dari mereka? Jangan sampai kita nggak jadi melakukan amal solih. Ingat ya, jangan sampai kita tidak jadi melakukan amal solih gara-gara apa? Takut dipuji. Orang yang ikhlas, dia melakukan amal solih, ya sudah melakukan aja. Antum mau sholat duha di ruangan misalnya, udah sholat duha aja. Nggak usah mikir, pengen sholat duha, tapi beramai orang, riak pula ini. Nah ini nggak usah mikir seperti itu. Tidak usah mikir seperti ini. Langsung izin mau keluar, mau ke mushola misalnya. Langsung sholat. Dan agar kita lebih ikhlas, yang terakhir ya. Kita harus ingat, kita nanti di alam kubur, di dalam kuburan itu sendiri. Tidak bersama orang lain. Nggak ada yang nemenin kita. Sesayang-sayang apapun istri antum sama antum, ketika antum udah dikubur pasti dia pulang.
Nggak ada, nungguin sampai 7 hari, 8 hari, 10 hari nggak ada di situ ya. Pasti dia pulang. Nangis, sedih, paling ya berapa hari, berapa tahun. Keinget ya wajar, manusiawi. Ya. Karena seluruh urusan kita itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur kecuali dengan mengikhlaskan semua amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting, ikhwah. Ini poin-poin agar hati kita lebih ikhlas dalam beramal. Dan kunci dari segala kunci adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengesahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai amalan kita ini hangus. Ada dua yang dapat menghanguskan amalan kita. Apa yang pertama? Syirkun akbar. Kalau seseorang sudah melakukan syirik akbar, hajinya, puasanya, sholatnya, umrohnya terhapuskan semua, hangus semua. Gara-gara apa? Syirik akbar. Nyembah batu, nyembah pohon, percaya sama dukun. Udah umroh bayar 40 juta, pulang ke tanah air, datang ke dukun. Mau berangkat umroh, tanya dulu sama dukunnya, "Mbah, saya mau ini, Mbah, berangkat umroh, bagusnya tanggal berapa ya, Mbah?" Tanya sama dukunnya, ini gimana ini? Ini tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada uang, ada waktu, berangkat. Kalau pengen beribadah. Ini ibadah yang mengeluarkan apa? Biaya. Jangan sampai amalan kita sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Ya, sementara ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.